Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kedamaian untuk kita semua. Salam kebajikan untuk kita semua. Berjumpa lagi para sahabat medsos kalian. Eh, Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia ya. Di kesempatan kali ini saya akan coba mengurai tentang kok bisa beragama tapi tidak kenal Tuhan. Kok bisa menyembah tapi tidak kenal yang disembah. Apa konsekuensinya jika tidak mengenal, dan bagaimana seharusnya? Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengenal yang kita sembah. Iya, mengenal Tuhan. Kalau di Islam itu ada yang hanya cukup kenal melalui literasi atau kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab tasawuf misalkan. Begitu katanya cara mengenal Tuhan. Kalau di agama lain saya nggak tahu ya menggunakan literasi atau enggak ya. Kalau Nasrani ya iya menggunakan literasi. Yahudi juga. Kemudian Hindu, Buddha, Kapitayan juga. Ada ya kalau Kapitayan ya mungkin langsung kepada teknik suwung ya. Teknik mengosongkan diri. Hmm. Jadi apakah bisa mengenal Tuhan dengan cara-cara demikian ya, cara populer yang dipakai praktek agama, semua agama sekarang? Coba kita perhatikan aja. Apakah itu sudah tepat atau belum? Paling nggak dua cara ya. Yang pertama melalui literasi. Kemudian cara kedua
praktek ke meditasi atau suwung ya. Paling nggak dua itu ya. Nah, kemudian nanti dikembangkan tuh yang melalui literasi ya meyakini bahwa Allah itu ada, mustahil tiada misalkan. Allah itu sifatnya wajibul wujud. Kalau makhluk jaizul wujud. Wah. Terus lagi ada Asmaul Husna misalkan. Nama-nama bagus, nama-nama Tuhan yang bagus ya. Kemudian ada yang praktek meditasi. Kita kenal saudara-saudara kita di Buddha ya. Ada yang praktek serupa meditasi tapi suwung ya. Yaitu saudara-saudara kejawen ya. Atau kapitayan ya. Ya mohon maaf kalau saya salah-salah menyebutkan ya. Nah, semua cara itu kemudian dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yang melalui literasi dikenal dengan eksplorasi alam atau tadabbur alam ya. Membuktikan kebesaran Tuhan melalui alam, pergi ke laut ya, bisa jadi yang praktek meditasi atau suwung juga demikian, baik literasi ataupun praktek suwung atau meditasi pada perkembangannya ya melihat alam, gunung, lautan, gunung-gunung, pemandangan sebagai tadabbur alam, apa namanya, membuktikan kebesaran Tuhan pada alam. Padahal yang diciptakan oleh Tuhan itu ya bukan cuma gunung, bukan cuma laut. Kenapa enggak ke Jupiter misalkan atau ke matahari misalkan? Hahaha. Ada. Terus efeknya di dalam diri apa tuh? Hanya imajinasi, terkagum-kagum, kemudian imajinasi menjadi hidup. Itu kerja baharu itu. Kan gitu ya. Ya sama sekali bukan cara kenal Tuhan. Sebab semua itu adalah kegiatan eksplorasi alam baharu. Gitu. Bagaimana membuktikan tentang Allah di atas arsy misalkan? Itu kan patokan kenal begitu kan? Atau di Az-Zukhruf ayat berapa tuh? Wa fi samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ya, di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Yang disembah. Jadi baik makhluk bumi
atau makhluk langit menyembah Tuhan. Ada yang ditafsiri begitu. Wow, wow. Jadi namanya kenal Tuhan itu portalnya adalah di syahadat. Kalau di Islam ya syahadat, menyaksikan. Berarti Tuhan yang di dunia. Apakah dia Tuhan? Bukan. Tapi di baliknya ada Tuhan. Nggak bisa hanya mengandalkan literasi. Semua diserap otak aja, baharu aja. Ya sudah, sampai kapanpun nggak akan baharu. Kenapa? Nggak bisa ya, karena Allah itu maha kodim. Berlawanan sekali dengan baharu. Seperti itu gambarannya. Jadi nggak mungkin yang baharu sampai kapanpun menjangkau kodim. Apalagi maha kodim. Itu hil yang mustahil. Jadi sudah benar praktek meditasi, sudah benar praktek suwung, cuma harus ketemu dengan yang kami namakan gelombang mutlak. Atau bahasa Islamnya Nurullah. Atau bahasa Nasraninya Ruhul Kudus. Atau bahasa kapitayannya diri sejati. Gitu. Itu ada portalnya. Untuk memulai perjalanan mengenal Tuhan. Belum kenal itu ya. Baru memulai perjalanan. Nah, di alam kodim ini tentu seluruhnya sudah bukan manusia lagi yang mengajari. Jadi yang ngajarin ini kalau di dimensi kodim ya Rasul yang ngajarin. Kalau di dimensi Maha Kodim ya Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengajarin, yang mengajarkan ya. Seperti itu.
Nah, di mana portalnya? Kalau di Islam dikenal dengan sebutan baiat. Kalau di Nasrani dikenal dengan sebutan baptis. Hindu atau Buddha inisiasi ya. Gitu. Itulah portal-portalnya. Tentu ikut cara yang terbaru. Nggak mungkin kita hidup di zaman ini pakai cara yang lama. Gitu. Nggak mungkin kita belanja di zaman kita pakai uang lama. Gitu para sahabat medsos sekalian. Atau kita daftar kuliah tapi pakai ijazah SD. Nggak mungkin, ijazah terbaru yaitu SMA lah. Gitu loh. Nah, seperti itu kias-kiasnya. Apa itu baiat? Aktivasi ruhani, upgrade ruhani. Ada di Asyura 52 ya. Ditanamkan nur iman dan nur kitab. Ya, tinggal kita praktek mengosongkan diri. Apa itu? Nurunkan gelombang otak sampai di persimpangan delta. Nah, kemudian bertemu dengan nur iman dan nur kitab ini, atau gelombang Tuhan. Nah, sudah kita pakai kesadaran itu. Sudah di situ sudah berlaku ibadah. Sudah mengenal itu, paling enggak Tuhan yang di bumi, sesuai surah Zukhruf ayat berapa tadi tuh? Lupa saya. Wa fil ardi ilahun. Ada tuh. Wa fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa samiul alim, apa begitu ayatnya ya? Lupa saya. Tapi apakah Tuhan ada dua? Tuhan ada tiga, Tuhan ada empat ya. Enggak cuy. Itu lapisan-lapisan kesadaran aja cuy. Gitu. Nggak mungkin kita sampai lantai 7 kalau nggak melalui lantai 1 gitu loh maksudnya. Jadi step by step, bertahap gitu. Itu hanya penyebutan aja, bukan berarti Tuhan ada dua, tidak. Nah, saudara kita Nasrani terjebak di situ. Terjebak di menuhankan sosok baharu Nabi Isa. Menuhankan Tuhan anak berarti bukan Tuhan Bapa kan gitu. Nah, makanya di Islam itu ada peristiwa Mi'raj. Nah, itu tahapan-tahapan kesadaran. Pintunya ya lewat unsur Tuhan, ya, unsurnya aja. Tuhan di dunia itu ya unsur Tuhan, bukan Tuhannya itu. Gitu. Jadi itu kami namakan dengan, guru kami menamakan itu dengan sistem ketuhanan.
Nah, sudah ada di dalam sistem ketuhanan itu, baru sah semuanya. Apa maksudnya? Terhubung dengan kesadaran yang berlapis-lapis, atau kalau bahasa Nabi itu terhubung dengan langit, atau masuk alam hakikat, atau masuk alam kodim, atau masuk alam akhirat, di balik yang Tuhan di dunia gitu. Kan yang selama ini hilang, kenapa Nabi bisa turun di akhir zaman, kan itu tujuannya kan. Membawa ilmu hakikat ke dunia gitu. Makanya kan dikisahkan di hadis tuh Nabi bisa turun salib-salib patah gitu kan. Dan lain-lain lah gitu kan. Itu kias semua. Bukan berarti ngehantam orang Nasrani aja, enggak. Atau Nabi bisa turun buat marah-marahin Nasrani aja, enggak. Atau memperbaiki namanya gitu kan, enggak. Tapi meluruskan atau membuka kembali keran atau pintu hakikat yang selama ini tersembunyi gitu. Ya, jadi fix itu semua tidak bisa dilewati hanya dengan cara baharu, memahami literasi apa kan tentang ketauhidan, baik Quran, hadis, wah buku-buku tauhid, di kitab-kitab tauhid apa, nggak bakal nyampe dimensinya itu. Itu baru ilmu yakin, masih tertolak. Ya ilmunya Ainul Yakin saja masih gugur, masih tertolak. Hakul yakin lah yang diterima kan, membuktikan empirisnya. Allah wujud, di mana bukti empirisnya kan gitu. Harus hakul yakin, harus membuktikan. Wujud itu ya bisa ditangkap oleh salah satu dari panca indera kan gitu, atau panca indera lah gitu kan. Karena nanti arahnya untuk mendirikan sholat untuk mengingatku atau menyebut-nyebut namaku gitu. Ya kan satu kesatuan, menyebut dan mengingat, atau mengingat saja tanpa menyebut, atau menyebut saja tanpa mengingat, atau mengingat dan menyebut gitu. Ya seperti itu ya. Jadi justru yang wajib dari agama itu adalah ya Tuhannya itu. Baru lahir sistem agamanya pada diri kita gitu. Diperlakukan sistem ya seperti kita sekolah deh. Kalau kita nggak daftar atau kita nggak bayat ya nggak diberlakukan sistem sekolah atau pertandingan misalkan bola gitu kan. Kalau kita nggak daftar ya nggak berlaku peraturan pertandingan gitu. Walaupun kita sejago apapun bermain bola gitu. Kalau kita nggak terdaftar ya nggak berlaku sistem agama
Kalau kita nggak terbaiat, nggak berlaku sistem agama, gitu. Dan berarti nggak berlaku Tuhannya. Walaupun kita sangat merasa beragama, apapun agamanya, gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi dengan praktek rohani, maka itulah salah satu item perjalanan untuk mengenal Tuhan. Nah, ada juga saudara-saudara kita yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Mereka udah skeptis lah gitu bahasanya ya. Mereka mengandalkan kemampuan diri sendiri dalam kehidupannya. Ya mereka nggak diganggu sama ego, keyakinan gitu. Ya itulah kalau hanya yakin, bahkan masih ainul yakin, ego tuh akan tumbuh dengan subur dan kuat. Mendingan nggak punya keyakinan, atau yang paling sempurna mendingan masuk hakul yakin. Nah disitulah hilang sudah ego kita. Yang ada ya hanya bagaimana kita berproses di alam hakikat, di alam kodim, atau di alam akhirat, untuk sampai puncaknya yaitu mengenal Allahu subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa. Ini berlaku bukan hanya untuk Islam aja, tapi untuk semua agama, gitu. Apapun praktek agamanya, selama tidak mengenal Tuhan, ya nggak dihitung. Sama kayak kita uh, belajar ya belajar, tapi nggak terdaftar di sekolah, ya nggak disebut anak sekolah kita. Kurang lebih begitu. Baik, kurang lebihnya sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Seluruh sahabat-sahabat medsos sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.